Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yahoo. Marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersatu dulu sejenak di dalam merayakan Kamis Putih pada malam hari ini. Diberikan waktu bersatu dulu. Amin. Segenap jemaat dalam rumah ini dan jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing, selamat datang dalam ibadah Kamis Putih. Pada hari raya ini kita berkumpul memperingati penderitaan Kristus serta menghayati keteladanan dan perintahnya untuk saling mengasihi. Di dalam kasih Kristus, terimalah salam persaudaraan. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 dan 2. Muliakan Allah yang Esa. Muliakan Allah yang Esa di surga maha tinggi. Muliakan Allah yang Esa di surga maha tinggi. Sebab kekal selamanya selamat kita ini. Sebab kekal selamanya selamat kita ini. Yang berkenan kepadanya beroleh damai yang bakal dendam pun tiada lagi. Yang berkenan kepadanya beroleh damai yang bakal dendam pun tiada lagi. Pujian, hormat dan sembah terimalah ya Bapa. Pujian, hormat dan sembah terimalah ya Bapa. Engkaulah Raja semesta kekal segala abad. Engkaulah Allah semesta kekal segala abad. Kuasamu tiada bandingnya di surga dan di dunia. Engkaulah Allah kami. Kuasamu tiada bandingnya di surga dan di dunia. Engkaulah Allah kami. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat disilakan untuk kembali. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 12 ayat 24 sampai 28. Saya ajak kita membaca secara bersama-sama. Keluaran pasal 12 ayat 24 sampai 28. Kita mulai dari ayatnya yang ke-24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah.
Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikian diperbuat mereka. Sekali lagi jemaat diundang untuk berdiri. Pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, kami mengaku tidak ada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami datang mencari ketenangan dan penghiburan jiwa kami kepada Kristus. Kami sangat menderita oleh dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Kami sering gagal mempercayai Tuhan sepenuhnya. Iman dan pengharapan kami kepadamu sangat rapuh, dan kasih kami kepada sesama sangat lemah. Kami sering melakukan kesalahan yang sama. Kami melakukan yang jahat di tempat tersembunyi atau secara terang-terangan, sendirian atau bersama dengan orang lain, baik melalui perkataan atau perbuatan. Kasihanilah dan bebaskanlah kami ya Allah, dengan kuasa kasih dan penebusan Kristus. Kita bernyanyi, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku Sinuna nomor 261, Domo tu Anasara, ayat Sara Irungi Telu, ba inana ayat Iona, ba sambil mengumpulkan persembahan. Ya Ezumange, ya Ezumange fasembata ma o Ezumange Yehova ma deke fao Zumange ni ohema. Ya Ezumange fasembata ma besoroi badedema ma adeke fao Zumange ni ohema keme. Ya Ezumange fasembata bu walasio tarai nama ma adeke fao Zumange ni ohema kema. Ya Ezumange fasembata ma awasi gelejo ayah ma adeke fao Zumange ni ohema kema. Marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kita telah mengumpulkan persembahan, dan saatnya kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu.
Manut. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan sorga, kami sangat bersyukur buat cinta kasih-Mu yang Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan semata. Terlebih kami sangat bersyukur di mana pada malam hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama keluarga kami untuk mengenang, menghayati penderitaan Tuhan kami Yesus Kristus. Walaupun jemaat Tuhan saat ini beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah kepadamu, bahkan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, sehingga benar-benar isi hati Tuhan boleh tersampaikan kepada umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Mari Engkau bersabda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari surat Paulus di Jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita melaksanakan ibadah Kamis Putih. Meskipun kita melaksanakannya di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Ibadah Kamis Putih mengingatkan kita pada peristiwa penting, yaitu hari-hari terakhir sebelum Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan. Ada dua hal penting yang perlu kita renungkan bersama, yang perlu sangat kita ingat. Yaitu pertama adalah perjamuan malam Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dan yang kedua adalah pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ibadah Kamis Putih ini, Tuhan Yesus memberikan amanat atau perintah supaya perjamuan kudus terus-menerus dilaksanakan dan juga saling mengasihi. Inilah yang Tuhan inginkan
Terlebih juga yaitu memiliki kerendahan hati sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, apa yang kita pahami tentang perjamuan kudus? Pemahaman kita tentang perjamuan kudus sangat dipengaruhi oleh beberapa peristiwa penting menyangkut perjamuan kudus di dalam Alkitab. Yaitu pertama, peristiwa Paskah Yahudi. Di sini orang-orang Yahudi pada saat itu melaksanakan perjamuan malam di rumah masing-masing menjelang waktu Tuhan membebaskan mereka di tanah perbudakan, yaitu di Mesir. Jadi di sini mereka melaksanakan perjamuan malam sebagai rasa syukur atas kasih Tuhan yang akan dilakukan Tuhan kepada bangsanya pada saat itu. Dan juga ada kaitannya yaitu tentang perjamuan malam yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan yang ketiga adalah yaitu pada saat Paulus menyadarkan orang-orang Korintus pada saat itu tentang bagaimana perjamuan kudus yang sesungguhnya, dan juga bagaimana ketika kita makan roti dan minum anggur pada perjamuan malam atau perjamuan kudus. Jadi intinya saudaraku yang terkasih, bahwa perjamuan Paskah Yahudi pada saat itu yaitu mengingatkan atau mengingat dan mengucap syukur atas perbuatan Allah yang hebat yang telah membebaskan mereka dari perbudakan, bahkan dari kematian. Saudaraku yang terkasih, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Tentunya yang Tuhan inginkan adalah perjamuan kudus ini terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga sampai pada saat ini gereja Tuhan terus juga melaksanakan perjamuan kudus ini. Nah, saudaraku yang terkasih, walaupun perintah ini diberikan kepada para rasul pada zaman dulu, dan perintah itu disampaikan kepada umat Tuhan sampai saat ini. Yang Tuhan inginkan ketika kita melaksanakan atau mengikuti perjamuan kudus, hendaknya kita mengingat dan mengucap syukur atas segala pengorbanan Tuhan kita Yesus di kayu salib. Terlebih Dia telah membebaskan kita dari kuasa maut. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita menerima perjamuan kudus itu, hendaknya kita benar-benar mengalami akan kehadiran Tuhan Yesus itu sendiri. Sama seperti ketika Tuhan Yesus pada saat makan bersama dengan murid-muridnya, seperti yang dikatakan di sini. Di sini Dia mengatakan bahwa ketika kita makan, ketika kita minum, maka ini adalah peringatan akan aku. Berarti di dalam perjamuan kudus ini yang dikenang adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita mengenal akan penderitaan Tuhan Yesus. Kita mengenal akan kematian Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, kita juga mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang telah bangkit, Tuhan kita yang memberi kehidupan, Tuhan yang mengampuni, dan Tuhan yang telah berjanji akan memberi hidup yang kekal. Nah, ketika ini adalah yang terus kita kenang ketika mengikuti perjamuan kudus, maka sesungguhnya kita diberikan kekuatan baru. Kita mungkin yang sedang dalam keputusasaan, tidak berpengharapan lagi, maka kita akan dihiburkan, kita akan dikuatkan oleh janji-janji Tuhan ini. Karena di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan ada ketenangan dan ada damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, di dalam perenungan kita yang barusan kita baca, di sini digambarkan bagaimana jemaat Korintus memaknai perjamuan kudus ini. Ternyata saudaraku yang terkasih sangat-sangat jauh dari makna yang sesungguhnya. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus jemaat Korintus pada saat itu. Yaitu mereka melaksanakan perjamuan kudus ini seperti biasa saja. Mereka makan roti, minum anggur seperti makan makanan biasa-biasa saja. Sehingga apa kata Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 20, di sini dikatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Berarti
di sini adalah sudah jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Bahkan di dalam ayat 21, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Lalu dilanjutkan di ayat yang ke-22, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Itu artinya Paulus mengatakan tidak ada artinya perjamuan kudus ini. Mending kalian makan di rumah, mending kalian minum di rumah. Apakah tidak ada rumah kalian untuk makan di sana? Jadi di dalam perjamuan kudus pada saat itu tidak ada aturannya lagi. Mereka mengambil makanan sendiri, mementingkan diri sendiri, tidak berbagi. Siapa yang kuat itulah yang kenyang, siapa yang lemah itulah yang lapar. Itu yang terjadi, ada kelaparan. Dan yang terjadi juga ada yang sampai mabuk. Tahu kenapa? Karena dia saja yang minum, tidak berbagi, tidak ada aturan lagi. Itulah yang terjadi. Nah di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa itu salah, benar-benar salah dan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang mereka lakukan benar-benar memalukan Tuhan, memalukan jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu, dan bahkan tidak patut dipuji. Itulah di dalam ayat yang ke-22. Apakah yang kukatakan kepada kamu? Ayat yang paling bawah, ayat 22. Apa yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Jadi perjamuan kudus yang dilakukan di jemaat Korintus pada saat itu benar-benar membuat Tuhan marah. Ya, karena tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga nanti apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itulah jemaat Korintus pada saat itu, saudaraku yang terkasih. Mereka telah berdosa kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka melaksanakan perjamuan kudus itu sesuai dengan kemauan mereka sendiri, tidak seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini juga apa yang sudah terjadi di jemaat Korintus, mari kita melihat bagaimana juga perjamuan kudus di gereja kita masing-masing, atau bahkan mungkin ketika kita mengikuti perjamuan kudus, sudahkah perjamuan kudus yang kita ikuti seturut dengan kehendak Tuhan atau belum? Atau jangan-jangan sama saja perjamuan kudus yang dilaksanakan oleh orang-orang Korintus pada saat itu mungkin hanya sekedar ritual saja. Nah, pada malam hari ini saudaraku yang terkasih, kita dipanggil untuk menerima anugerah dari Tuhan itu dengan penuh kesungguhan hati. Ya, dengan penuh kesungguhan hati, jangan main-main. Karena Tuhan Yesus sendiri di dalam menghadapi penderitaan ini, bahkan mati di kayu salib, Tuhan Yesus benar-benar berjuang. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam Injil Matius, ya, di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 38, di sini dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lalu ia melanjutkan di ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa dan katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini kita melihat sebenarnya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus sangat-sangat mengajak kita sebenarnya untuk merenungkan bagaimana berjuangnya Tuhan Yesus di dalam menghadapi penderitaan itu. Di sini dikatakan hatiku sangat sedih. Dia sangat sedih sebenarnya. Bahkan dikatakan di sini di ayat yang ke-39 tadi, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak mau, saudaraku. Secara kemanusiaan sebenarnya Tuhan tidak mau. Tuhan Yesus tidak mau. Tetapi di sini apa katanya? Tetapi janganlah kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi Tuhan Yesus dia patuh, ya, kepada Bapaknya di sorga. Dan satu-satunya kenapa Tuhan rela disalibkan, rela menderita, yaitu
karena Dia mengasihi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sekarang kita telah menerima anugerah Tuhan itu. Maka sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, maka yang seharusnya kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya yang telah dianugerahkannya kepada kita. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan adalah orang-orang yang mampu menyenangkan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya, yaitu mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya, melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, kekuatan kita di dalam menghadapi ancaman wabah penyakit saat ini, pandemi COVID-19, tentunya semua orang yang ada di seluruh dunia takut, gelisah. Maka lewat firman Tuhan pada malam hari ini, Dia mengingatkan kita supaya kita tidak takut. Kenapa? Ada kuasa Tuhan, ada kuasa pembebasan yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Saudaraku, mari kita tetap teguh di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan, karena di situ adalah kekuatan dan ada pengharapan yang benar-benar menyemangati kita di dalam menjalani kehidupan ini. Memang kita terganggu dengan himbauan jaga jarak, tidak bersalaman, tidak bertemu dengan banyak orang, belajar di rumah, bekerja di rumah saja, beribadah di rumah, bahkan khotbah di rumah saja. Bahkan tidak ada lagi kebersamaan, tidak ada persekutuan. Ini sangat berdampak buruk pada persekutuan kita. Melalui perenungan kita pada saat ini, kita terpanggil untuk terus arif dan bijak, ya, di dalam mewujudkan kasih terhadap sesama. Meskipun kita saling berjauhan, tetapi hati kita tetap dekat. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan mendukung saudara-saudara kita di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena keadaan ini Bapak Ibu hanyalah sementara. Kasih kita kepada sesama tidak pernah dibatasi oleh keadaan apapun. Jadi mari kita saling mendukung dalam doa dan senantiasa kita bersukacita dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai ayat hafalan terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 53. Beginilah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Atau bahasa Nias, imane hara Yesu sinduduhu ni walabu kami nalemi ane sinononiha nalemi badu ronia bade fa'auri kami bade demi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami semua pada malam hari ini. Kami bersyukur di mana Tuhan juga mengingatkan kami bagaimana yang sesungguhnya ketika kami makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Engkau mengajak kami Tuhan supaya kami benar-benar mengimani bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus sehingga menjadi keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami kalau terkadang kami lalai dan kami lupa apa yang seharusnya kami lakukan di dalam kehidupan kami ini, terlebih di dalam mengikuti perjamuan kudus. Terkadang Tuhan kami menyepelekan, padahal perjamuan kudus itu adalah perintah Tuhan yang seharusnya kami ikuti bersama. Sehingga Tuhan ajaklah kami untuk lebih sungguh, sehingga benar-benar menjadi sumber kehidupan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tetapi ada Roh Kudus Tuhan yang terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan di segala tempat jemaat diundang untuk berdiri. Dan hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini, dan sebelum doa syafaat, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368. Pada kaki salibmu, pada kaki salibmu Yesus ku berlindung. Pada kaki salibmu Yesus ku berlindung. Air yang Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, Allah yang sangat mengasihi kami sangat bersyukur buat kasih anugerah Tuhan, sehingga Tuhan telah memampukan kami untuk menaikkan pujian bagi-Mu, melayakkan kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami, sehingga kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba mau menaikkan doa syafaat. Hamba mau berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan, dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati anak-anak mereka. Biarlah mereka juga Tuhan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Terlebih Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan kami pada masa-masa saat ini, di mana saatnya umat Tuhan sedang merasakan kegelisahan dan ketakutan karena wabah penyakit COVID-19 saat ini yang telah banyak menelan korban jiwa di seluruh dunia.
bahkan di negara kami Indonesia. Untuk itu Tuhan, kami memohon, biarlah Tuhan yang terus menguatkan kami. Biarlah kami hanya berpengharapan kepada Tuhan saja, sehingga kami tetap teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri di negara kami, juga para TNI Polri. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka hikmat kerjasama kepadamu, dan terlebih untuk seluruh pengambil keputusan-keputusan penting di negara kami, mulai dari pusat hingga ke daerah, bahkan ke pelosok-pelosok. Tuhan yang terus memberkati mereka, memberi mereka kekuatan, memberi mereka kesehatan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberi mereka hikmat-Mu, sehingga mereka boleh menjalankan apa yang seharusnya di negara kami, apa yang terbaik dan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami yang ada di bawah kepemimpinan mereka boleh merasakan sukacita dan damai. Juga kami berdoa untuk seluruh pimpinan kami di gereja, biarlah Tuhan yang terus memberkati mereka juga. Engkau beri mereka hikmat juga Tuhan, dan kesehatan dari Engkau, sehingga mereka juga senantiasa boleh memimpin kami ke arah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk para dokter yang senantiasa menangani penyakit COVID-19 ini Tuhan, baik di dunia secara umum dan secara khusus di negara kami, negara Indonesia. Tuhan yang terus memberkati mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit yang membahayakan ini Tuhan, sehingga mereka terus diberi hikmat-Mu untuk terus menangani segala penyakit, baik COVID-19 ini maupun penyakit-penyakit yang lain. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka saat ini Tuhan, akibat dari penyakit pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang terus menghibur mereka yang sedang dalam duka Bapa. Mari Engkau hapus air mata mereka, sehingga juga mereka boleh menerima dengan tabah ikhlas dan terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong negara kami Indonesia ini. Biarlah penyakit ini tidak terus menular Bapa. Biarlah apa yang sudah terjadi saat ini di negara kami boleh kami maknai untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Walaupun saat ini umat Tuhan tidak bergereja, dan kami percaya bahwa gereja yang sesungguhnya adalah hidup kami ini. Biarlah kami benar-benar menguduskan hidup kami ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ajarlah kami senantiasa Tuhan untuk setia memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan pada saat ini, terlebih di jemaat BNK Perantau Prapat. Tuhan yang memberkati setiap mereka, baik yang ada di rumah sekarang maupun yang ada di daerah-daerah lain. Tuhan yang memberkati setiap mereka Tuhan Yesus, dan juga seluruh keluarga-keluarga kami dimanapun. Tuhan yang terus menyertai dan menolong kami. Tuhan Yesus, di dalam persekutuan ini juga kami telah mengumpulkan persembahan kami. Mari Tuhan terima sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, sehingga persembahan ini benar-benar menjadi kemuliaan Tuhan di surga. Terima kasih Bapa, dengan doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah tenangkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Amin.